Berempaan malam kedua. Malam kedua. Panas itu. Ya, kita sudah sampai di puncak halau-halau sekitar jam 5 sore tadi. Jam 5 ya lah. Iya, ini nih. Jam 5. Tapi ini satu nih telat terus. Entang sakit, Bos. Ya tapi nggak apa-apa, cukup bagus lah untuk pemula. Bukan pemula juga sih ini. Pemula. Tapi pertama untuk gunung di Kalimantan yang daki jauh, langsung topnya Kalsel. Jadi gimana tadi pendapatnya halau-halau nih? Aduh. Ada ekstrim ya. Treknya gila. Gila tuh kayak pegerang kayak ikam. Ya. Treknya gila. Sama kayak saya. Maaf Pak, kesini tadi rumah guring. Jadi nyesel lah. Saat ini nyesal. Dibilang nyesal tidak, Tapi tapi jarak sama itu anjir. tapi rame. Nih, Ingat, apa namanya? perlu dinotis menjarai tapi rame. Kaminya tuh apa? Kaminya tuh Punya kawan di sini. Ya. Wah, ya. Mengenal banyak flora dan fauna yang khas Kalimantan lah, lebih sana. Terutama anggrek-anggrek tadi yang terlihat walaupun tidak sempat di shoot. Tadi lihat burung anggang lah. Ada lewat sekelebat tapi Nah, kalau suaranya. suara Nah, tuh. penampilannya. Nah, 1 2. Itu ada sempat foto video. Tapi sesuai estimasi dan ekspektasi lah. Sini lah. Estimasi beda dengan ekspektasi. Iya, estimasi pendakian berapa lama sebenarnya nih kira-kira punya aku 2 hari mampu sesuai kah atau 3 hari kah memang dasar. Ini kan kita nih hari Jumat loh, malam Jumat sore. Ya. Nginap di puncak pos 1 Puncak Piranggang. Terus lanjut lagi ngecamp lagi di jalur malah itu tadi. Tadi toh. Ya. Sesuai ekspektasi estimasi lah dulu. Kalau estimasi per kelompok jelas tidak. Tapi kalau estimasi saya sendiri, jelas lebih cepat. Itu lebih cepat padahal. Jelas, karena saya kan mengenal diri saya sendiri fisik bagaimana. Oh, dikira padahal lebih lambat lagi. Yes. Berarti keteteran lah. Udah keteteran mau nggak mau. Oh. Tapi masih sanggup loh. Sampai sekarang sanggup lah. Sampai puncak ininya. Sanggup lah. Ekspektasi bang, ekspektasi jalurnya, alamnya. Kalau itu sesuai ekspektasi Atau lebih ngalih. malah. Ngalihnya tuh sama aja. Kali jalurnya. Ngalih jalurnya tuh sama lawan yang dikisahkan orang, di vlog orang tuh sama aja. Besar mengira segini udah Ya. ekstrimnya. Kurang lebih lah sama. Nah, saudara Enggan ini kan suah kalau ke gunung di Pulau Jawa. Gimana aja dah? Mas Meru sama Bromo. Semeru, Bromo kan itu bukan pendakian. Semeru sama halau-halau mana lebih sulitnya? Wahnya. Untuk saya sendiri lah, untuk aing seorang, lebih nyari halau-halau. Kenapa itu? Jarak pertama lah, jarak antar posnya tuh jauh. Tahu lah. Jauh. Medannya lebih ekstrim di sini. Mungkin karena faktor hujan lah, jalannya licin. Oh, kita ada tempat hujan sekali lah. Ya ada. Dari pos 3 ke pos 4. Nah itu yang bikin serem. Kenapa tuh seram? Pacat di mana-mana. Oh, kirain seram tanda kutip. Pintayangan. Bisa apa meninggalkan kota kesini sini. Ya maaf Pak, kesinilah. Kenapa ya? Tuh biasanya tuh pasti pendaki tuh kayak itu udah di jalur sudah bilang bikin apa aku kesini ya mending di rumah tidur. 3 kata pokoknya. Aku kangen kasur. Nah, lampu.
tidur enak di rumah. Yang paling pasti aku kangen KFC. Ada kabang warna merah. Wow. Membahayakan sekali nih. Selamat pagi. Selamat pagi dari puncak halau-halau. Coba lihat view sekitar. Lautan awan tipis-tipis. Nah, tadi malam kita ngecamp di sini, ada 4 tenda. Ini tendaku, temanku 2, ada rombongan lain 3 orang juga dari Kabupaten Tapin sama Banjarmasin. Nah, di sini daerah pegunungan Loksado, ada puncak Magaringsai, Rorokuan sama Karongkangan. Dan dari sana kelihatan puncak Pindihan, puncak Priuk, halau-halau Bini, Kilai, dan kalau nggak salah yang itu Hauk Balangan. Sebelah sana Kota Barabai, Kota Balangan, Kota Kandangan, dan sebelah sini sudah masuk Kabupaten Kota Baru. Tapi bukan Kota Baru yang bagian pulau lautnya. Kota Baru bagian Pulau Borneo atau Pulau Kalimantannya. Tapi sunrise pagi ini nggak bisa terlihat karena tertutup awan. Ya, tapi tetap disyukuri asalkan nggak hujan dan rembulan masih menampakkan diri. Menu pagi nih, iwak sapat siam, talang sapat siam, bau-bau kemiskinan. Ada no, mah hibak punya nah. Hibak sinyalnya nah. Hibak nah. Live streaming udah, kalau nggak percaya. Talang sapat siam, cacahan asam. Nah, live streaming nah. Malah aku mau GPS nah, karena kita ceknya berapa tinggi. Makanan sa beritaan. Menu-menu kemelaratan. Buah karing, sapat, cacahan asam. Sebelum melakukan perjalanan pulang, semangat yang kedua agar diberi keselamatan, kelancaran, kemudahan, dan kembali pulang dengan selamat. Berdoa dimulai. Amin.
Kunyuk-kunyuk. Narai. Oke, kita selesai beres-beres packing, makan sarapan, langsung turun dari puncak halau-halau menuju target sih kalau bisa sampai di Desa Kiyu ya semalam-malamnya. Semoga sampai dan selamat sampai tujuan. Karena logistik sudah menipis, jadi mau nggak mau harus ditancap gas sampai turun. Let's go, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi. Halo. Semoga bisa kesempatan kesini lagi, walaupun sudah pernah beberapa kali, tapi tidak pernah membosankan. Nah, ginilah trek naiknya, melipir tebing, turun, terus ke sana. Sampai di sana itu pos 1 Puncak Tiranggang, dan di sebelah sananya Kampung Kiyu atau base camp. Dari sini kelihatan puncak halau-halau Bini. Awan sudah mulai naik. Dadah, sampai jumpa lagi. Jalannya sangat terjal, jadi perlu ekstra hati-hati. Di sini sudah ada tersedia webbing sebagai bantuan berpegangan. Waduh, tongkatku ketinggalan lagi. Ya sudahlah. Allahu Akbar. Ih, sakit ternyata webbingnya dipegang. Masih curam terus. Sana Kota Barabai. Sudah rindu rumah, kasur, dan satu hal, pengen berak. Allah Akbar. Gini amat ya naik gunung. Oh iya, kelupaan. Kita start dari puncak tepat pukul kurang lebih jam 9. Kalau estimasinya turun biasanya kurang lebih hampir 12 jam. Jadi kalau memang harus diteruskan sampai base camp, mungkin sampai malam jam 9 atau jam 10 malam lah. Ya, semoga aja estimasi waktu sesuai dengan perkiraan. Amin. Masuk terowongan lagi. Terowongan isi salah pohon. Bung Firsa sama Bang Zawin sih harus nyoba trek ini. Halo, mantap. Alhamdulillah sudah di Penyaungan. Cuma butuh 18 menit dari puncak. Naik 1 jam 5 menit. Bunga anggrek di Pegunungan Meratus. Boleh dilihat tapi jangan dipetik ya guys. Biarkan tetap lestari di alamnya. Di sini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan dari Pegunungan Meratus yang sangat eksotis. Salah satunya anggrek.
dan anggreknya ada yang di pohon dan ada yang di tanah. Oke, kita sudah ada di persimpangan jalur lama dan jalur baru. Yang kemarinnya lagi itu kita ngecamp darurat di sini, tepat 1 jam dari pos 4 atau Penyaungan. Kemarin tuh berapa jam kita dari sini? 3 jam lah, jam 11 loh sampai jam 2 lah, 3 jam. Naik kemarin 3 jam dari sini ke pos 4 atau Penyaungan, turunnya cuma 1 jam. Dan 1 personel lagi masih ketinggalan di belakang. Rombongan dari Binuang sama Banjar sudah di depan, mungkin udah jauh ini. Alhamdulillah sudah sampai di pintu gerbang atau salah satu ikonnya Gunung Halau-Halau, yaitu pohon yang berbentuk kayak gerbang. Nah, ini salah satu pohon yang termasuk jadi sebagai spot foto orang yang naik ke Gunung Halau-Halau. Jadi bentuknya sangat unik. Jadi pohonnya kayak ada lubang gerbang yang dibentuk oleh akar pohonnya. Untuk pohon jenisnya ini aku kurang tahu ya, tapi biasanya kalau pohon yang akarnya bercabang di bawah itu, kalau nggak salah itu pohon kariwaya. Kalau nama ilmiahnya aku nggak tahu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pos 3. Kurang lebih sih dari sini 30 menitan. Pos 3 itu pos Jumantir namanya. Kelabang lah ini. Kaki seribu Pegunungan Meratus. Gila, gede banget. Perbandingan jari sama kelabangnya. Digigit Dracula hutan Meratus. Ini pelakunya nih. Nah, ini sakit dan gatal guys kalau kena gigitan gini. Jadi di sini pacutnya tuh ada 2 macam. Kalau yang agak berwarna ada ijo-ijonya sedikit kayak gini, orang sini bilangnya halimatak. Kalau yang warnanya merah itu ya pacet biasa sih. Nah, kalau kayak gini kan kayak ada motif-motif bergarisnya itu. Dan ini kalau gigit lumayan gatal dan sakit. Di sini di pos Jumantir ini memang terkenal sarang pacatnya yang banyak. Jadi nggak bisa sembarangan duduk di tempat atau berdiri di semak-semak. Udah coba aja cari di sela-sela kaki, itu biasanya pasti ada yang nempel. Tapi jangan khawatir kalau kegigit pacat. Triknya bisa disemprot pakai, kalau sekarang kan udah banyak hand sanitizer, udah bisa. Kalau dulu aku sih kutaburin garam, atau juga bisa pakai air tembakau kata orang. Nah, kalau sekarang sih udah gampang, bisa pakai hand sanitizer. Sebetang kira-kira datang langga. Panjang umur.
Gimana? Aman? Menang lah. Main catur kali di atas teh. Bunyi 6 lah. Rasa-rasa. Tunjukkanlah bakat. Gelentung di pohon nah. Aku merayap-rayap tuh bang. Pohon itu nah perbatang. Sap, 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 sap. Biasanya kayak itu kebun binatang. Kalau dikawin akan orang. Jalur yang termasuk paling ekstrim di pendakian halau-halau itu jalur dari pos 2 ke pos 3 atau pos Sungai Karuh ke arah pos Jumantir, karena jalurnya itu di samping kalau mau mendaki, kalau mau naik itu kirinya tebing dan kanannya jurang. Jadi dakinya kayak gini, melipir, sebelah kirinya tebing, kanannya langsung jurang. Jadi harus ekstra hati-hati kalau lewat jalur yang antara pos 2 ke pos 3. Tapi di sini sudah ada tanda area rawan atau berbahaya, jadi perlu hati-hati. Inilah salah satu trek dari pos 2 ke pos 3 yang dikasih apa ini? Polis line tapi nggak ada tulisan polisnya. Jadi di sini sudah dikasih tanda ada tulisan area rawan rawan. Jadi perlu hati-hati jalan di sini. Nah, inilah pohon yang sama kayak pohon gerbang yang ada di atas tadi, atau namanya pohon kariwaya. Ini versi kecilnya, mungkin bisa jadi suatu saat nanti kalau dia gede, nah itu kan ada kayak bolongan, itu akan jadi kayak gerbang juga. Ini masih kecilnya nih. Alhamdulillah sudah sampai di Sungai Karuh. Kurang lebih 1 jam dari pos 3 Jumantir. Mungkin nanti kita istirahat sebentar di sini, baru lanjut lagi ke pos 1. Sepertinya ini anak ular apa belut ya? Sepertinya sih ular. Ular jenis apakah ini? Bagi teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Baru pertama kali lihat ular seperti ini, jika ini benar ular. Wow, ada garis kuning di samping sampai bawahnya kayaknya, dan ekornya terlihat. Biasanya kan ular ekornya runcing, ini terlihat seperti pipih begini. Sekarang pukul 17.00, kita akan melanjutkan perjalanan pulang dari pos 2 menuju pos 1 dulu. Nanti kita lihat sikon, kalau jika memungkinkan lanjut lagi ke base camp Kampung Kiyuk.
Gimana? Sanggup kah masih? Bismillah. Bismillah. Estimasi sih perjalanan dari sini kurang lebih 3 sampai 4 jam untuk sampai ke pos 1 atau puncak Tiranggang. Yuk kita lanjut lagi. Udah kah? Lanjut. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Bang, dulu lah. Ya. Mudahan sampai aja ke puncak toh. Ya, beliran.